beberapa hal. Mungkin hari ini saya ulang yang tiga aja. Yang pertama itu di keluarga, di perusahaan mesti rukun. Yang kedua, kita itu harus berbakti kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini, dan juga selalu rendah hati atau low profile. Nah, berkaitan dengan berbakti kepada negara, mungkin saya mau sedikit lebih elaborasi di sini ya. Apa sih rupa Triputra Group terhadap berbakti kepada Indonesia? Pertama-tama saya merasa bahwa Pak Prabowo itu punya visi yang tulus dan mulia, bahwa asa citanya itu ingin rakyatnya sejahtera, terutama yang di lapisan paling bawah. Oleh karena itu kita harus all out agar asa cita itu menjadi suatu kejadian. Nah, acara yang barusan saya bicara juga sama beberapa kawan di sini bahwa kalau salah beberapa pengusaha dipanggil dan acara dengan Ray Dalio ya Sabtu kalau nggak Jumat lalu. Dan apa yang Ray Dalio sampaikan itu menurut saya sangat-sangat positif. Ya. Beliau menyamakan potensi Indonesia itu seperti China gitu ya, dengan Deng Xiaoping leadernya, Singapura dengan Lee Kuan Yew, dan itu memberikan penyamaan dengan Indonesia. Apa sih kunci di keberhasilan itu? Ya di China itu kan belajar dari Singapura juga membuat yang namanya Special Economic Zone. Jadi dibikinlah beberapa Singapura kayak Shenzhen, Shanghai, Beijing, sehingga itu menjadi tempat percontohan gitu. Nah sama sebenarnya visi Pak Teddy itu, kontribusi kami negara ya ingin memberikan persembahan melalui perusahaan kita yang the best managed companies lah gitu, yang governance yang paling baik, yang excellence through people and process, yang bisa memberikan kontribusi pajak sebesar-besarnya. Jadi sesederhana itu. Nah mungkin itu titipan buat para manajemen Triputra yang ada di sini. Di luar itu kedepannya apa sih yang menjadi excitement di kita? Mungkin hal ini juga masih hal yang sangat kecil, nggak perlu diekspos ya. Tapi nanti kalau ada keberhasilan di sini mungkin kita bisa berbagi pengalaman. Yang pertama, yang mirip dengan visi Pak Prabowo, agriculture dan pangan itu hal yang sangat penting, dan sebenarnya Indonesia, beliau mempunyai kepercayaan bahwa Indonesia itu potensi besar sekali loh gitu. Bukan cuma di sawit. Sekarang contohnya di coklat dan kopi itu harga lagi record high gitu. Di Indonesia tuh bisa gitu. Orang kopi itu yang terkenal dari Indonesia kok, dari Sumatera Coffee, Java Coffee dan seterusnya. Jadi yang kita ingin lakukan di sini juga membuat template sebenarnya. Gimana kalau kita bisa bikin kualitas dan produk kita yang paling bagus. Nanti kita bawa kooperasi, kita bawa pemberdayaan yang melekat kepada masyarakat sekitar gitu, sehingga produktivitas Indonesia bisa naik. Intinya tuh bagaimana lahan itu bisa di-cultivate, di-develop dengan value added yang paling tinggi lah gitu. Bahkan saya baru baca Meksiko itu the largest producer alpukat yang namanya guacamole. Orang Amerika tuh suka banget makan guacamole, mereka import 90% dari Meksiko. Dan itu saya baca juga, saya kan ada kolesterol tinggi. Sebenarnya alpukat itu tuh protein yang paling sehat gitu. Jadi mungkin makanan bergizi dicampur dikit gitu ya dengan es teler gitu. itu ada gizinya di situ. Tapi itu yang pertama pangan. Mungkin yang kedua di pendidikan lah. Di pendidikan juga kalau saya lihat gitu, di luar negeri ini banyak sekali kekurangan tenaga kerja terampil sebenarnya. Dan banyak yang terisi itu banyak kan orang Filipina gitu ya, orang Filipina gitu. Sementara di Indonesia tuh banyak sekali kan kita potensinya kembali. Oleh karena itu juga kita ada sekolah satu di Solo yang waktu itu kebetulan butuh dana, ya kita cobalah develop lagi untuk tenaga perawat gitu, atau yang lain-lain yang dibutuhkan di Indonesia maupun di dunia. Ini masih mulai kecil, belum bisa berbagi pengalaman, tapi mungkin